pada kali ini membahas tentang pelan tapi pasti, yaitu tentang rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah rezeki, ya, insyaallah akan kita bahas secara rinci, yang mana di antara makna rezeki itu adalah harta. Karena para ulama mengatakan pengertian dari rezeki itu kullu ma yantafi'u bihi insan, seluruh yang bermanfaat bagi manusia. Ya. Maka apapun yang bermanfaat bagi kita itu dinamakan dengan rezeki. Di antaranya ilmu adalah rezeki, umur adalah rezeki, harta juga adalah bagian dari rezeki. Masalah harta ini Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwa ujian paling berat bagi umat Nabi Muhammad adalah masalah harta. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat memiliki ujian, dan ujian pada umatku yaitu masalah harta. Sehingga Rasulullah SAW ketika ditampakkan oleh Ta'ala beliau penduduk surga, maka beliau mengatakan kumtu ala babil jannah, saya berdiri di depan pintu surga, fawajadtu ammata ahliha, saya dapati mayoritas penduduk surga yaitu al-masakin, adalah orang-orang miskin. Ya, jadi penduduk mayoritas surga itu siapa? Orang-orang miskin. Miskin itu artinya apa? Orang yang pendapatannya masih kurang dari kebutuhannya. Coba kita introspeksi diri kita. Kita miskin atau enggak? Rata-rata alhamdulillah pendapatan kita masih melebihi dari kebutuhan kita. Ya, ini menunjukkan bahwa tantangan bagi kita, bahwa jangan sampai kita bukan penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena mayoritas penduduk surga itu adalah orang-orang miskin. Menunjukkan harta ini ujian paling berat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya itu penting bagi kita untuk mempelajari hukum-hukum Islam berkaitan dalam mencari harta dan membelanjakan harta ini, supaya jangan kita termasuk orang yang tidak lulus dalam masalah ujian harta ini. Ya. Yang rezeki ini tadi sesuai dengan tema kita, pelan atau pelan tapi pasti. Ya, jadi harta di antara makna rezeki ini, setiap kita itu sebetulnya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah menciptakan makhluk yang pertama kali, yaitu apa? Pena. Maka Allah berfirman kepada pena, uktub, tulislah. Kemudian madza aktub, apa yang saya tulis, kata pena. Maka Allah berfirman, uktub maqadirul makhluk, tulislah seluruh ketentuan berkaitan dengan makhluk. Jadi semua yang berlaku di muka bumi ini sampai hari kiamat sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing kita, apa yang akan terjadi pada diri kita, di antaranya masalah harta dan rezeki, itu sudah ada ketentuannya dari Allah Ta'ala. Kemudian ketika kita, jadi penulisan takdir itu pertama kali sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ya. Kemudian
ditulis lagi pada setiap tahunnya. Pada setiap tahun itu ditulis kembali, dan penulisan takdir itu tidak lari dari penulisan yang pertama, sesuai dengan penulisan yang pertama. Kemudian ketika kita awal penciptaan pun kembali dituliskan sesuai dengan yang penulisan pertama. Bagaimana Nabi SAW katakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sungguhnya salah seorang kalian penciptaannya dikumpulkan oleh Ta'ala di dalam bentuk ya di rahim ibunya 40 hari berbentuk sperma. Kemudian 40 hari berikutnya berubah menjadi segumpal darah. Kemudian 40 hari berikutnya berubah menjadi segumpal daging. Kemudian diutuslah malaikat. Wa yursalu ilaihi bikatbi masail arba'in masail. Maka diperintahkan untuk menulis kembali 4 masalah. Di antaranya itu rezekinya. Ya. Rezekinya ditulis kembali, dan itu tidak lari, artinya sama dengan penulisan yang pertama kali. Jadi masing-masing kita sebelum dilahirkan itu sudah ada ketentuan rezekinya. Ya. Kemudian setelah kita dilahirkan, Allah sudah menentukan rezeki kita. Dan kemudian ketika kita sudah dewasa, ya, maka kita pun menjadi orang yang mukallaf, dibebani syariat Islam, di antaranya dalam masalah mencari rezeki. Ketika kita masih kecil, rezeki kita masih jadi tanggung jawab orang tua kita. Ketika kita sudah mulai dewasa, maka kita mencari rezeki sendiri. Nah, disinilah pentingnya kita mempelajari hukum-hukum Islam dalam mencari rezeki yang sudah ditentukan oleh Ta'ala. Ternyata walaupun sudah ditentukan oleh Allah SWT rezeki kita, ada aturan-aturan, dan aturan itu adalah bentuk ujian. Ya. Karena memang tujuan penciptaan kita adalah untuk diuji keberadaan kita di muka bumi ini. Allah mengatakan, alladzi khalaqal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, tujuannya agar kalian diuji siapakah yang paling baik amalannya, yaitu amalan yang sesuai dengan syariat Allah atau membangkang atau tidak mentaati syariat Allah. Di antaranya mencari harta. Ya. Jadi sebetulnya rezeki kita sudah ditentukan Allah Ta'ala. Bentuk tawakal menjemput rezeki ini ada aturannya. Ya. Dan aturan inilah bentuk ujiannya tadi yang kita sebutkan. Ternyata banyak orang kaum muslimin umat Rasulullah SAW tidak lulus dalam ujian mencari harta, membelanjakan harta ini. Ya. Maka oleh karena itu perlu kita mengetahui nasihat Rasulullah SAW agar lulus dalam mencari harta ini ujian, supaya tidak menjadi ya malapetaka bagi kita di dunia dan di akhirat nanti. Yaitu nasihat Rasulullah SAW dalam mencari rezeki ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim, dan hadis ini disahihkan oleh Syalbani. Inna ruhal qudus nafatha fi rawhi. Malaikat menyampaikan kepadaku, anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajaluha wa tastau'iba rizqaha. Sesungguhnya seseorang tidak akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ajalnya, ya, yang sudah ditentukan Allah Ta'ala sudah terpenuhi.
Kemudian dan rezekinya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada masing-masing kita itu pasti akan kita dapatkan. Ya, tidak akan lari dari ketentuan Allah. Nah, jadi jangan khawatir dengan masalah rezeki. Sering kekhawatiran ini dampaknya akhirnya kita bermaksiat kepada Allah. Kenapa masih melakukan riba, bekerja di lembaga riba? Dia katakan, kalau saya nanti keluar, saya makan apa? Keluarga saya makan apa? Takut dengan rezeki. Ya. Nah, kekhawatirannya ini menjadikan akhirnya dia melanggar syariat Allah. Ya. Padahal rezekinya itu tidak akan lari dari ketentuan Allah Ta'ala. Kalaupun dia keluar dari lembaga keuangan tersebut, banyak orang sampai sekarang tetap hidup dia, bahkan tambah gemuk setelah keluar dari lembaga keuangan tetap hidup. Rezekinya masih dipenuhi Allah Ta'ala. Tetapi dia sudah kekhawatirannya tersebut, dia tetap bermaksiat kepada Allah SWT karena kekhawatirannya tersebut. Jadi tidak perlu kita khawatirkan. Artinya kalau memang itu rezeki kita, tidak akan kemana. Ya, tidak perlu kita khawatir. Nah, ini masalah keyakinan. Nabi mengajarkan kepada kita, yakinlah rezeki kita sudah ditentukan Allah. Bagaimanapun orang berusaha untuk menghalangi rezeki kita, tidak akan bisa mereka menghalanginya. Pasti sampai pada kita. Ya. Jadi yakinlah bahwa Allah lah Maha Pemberi rezeki, dan Allah nanti akan kita jelaskan lebih rinci. Allah mengatakan, wa may yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki dari arah tidak dia sangka-sangka. Syaratnya apa? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan yang diharamkan Allah Ta'ala. Jadi ketakwaan itulah sebetulnya melapangkan rezeki kita. Bermaksiat kepada Allah, itulah yang menyebabkan rezeki kita menjadi sempit. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, melanjutkan, fattaqullah wa ajmilu fit talab. Maka setelah Rasulullah SAW menyampaikan masalah akidah, keyakinan seorang muslim dalam mencari dalam rezeki itu, tidak perlu kita khawatir. Ya, masing-masing sudah ada rezekinya. Kita sering khawatir, begitu kita buka usaha, sebelah buka usaha yang sama seperti kita. Apa yang kita khawatirkan? Wah, nanti pelanggan saya lari ke sebelah. Ya. Ketika masalah anak, cukup anak 1 atau 2 saja. Nanti kalau banyak anaknya, miskin, takut miskin, gak bisa kasih makan. Karena takut rezeki. Ya. Jadi rezeki itu sudah dijamin Allah Ta'ala. Masing-masing sudah ada ketentuannya dari Allah Ta'ala. Maka dalam mencari, tetapi kita wajib mencarinya, berusaha. Walaupun sudah ditentukan Allah Ta'ala, wajib kita untuk mencarinya. Maka Nabi mengatakan setelah itu, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Takutlah kepada Allah dan baguskanlah dalam mencari rezeki tersebut. Jadi landasan kita dalam menjemput rezeki itu, landasan utamanya adalah apa? Dasar ketakwaan kepada Allah. Ya. Itulah dasar kita untuk baru mencari rezeki. Kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, akhirnya akan porak-poranda. Ya, selanjutnya dalam mencari rezeki, peduli halal dan haram, tidak tahu mana yang halal dan haram. Akhirnya tadi tidak lulus pada masalah ujian harta ini. Maka ya, harus kita pahami bahwa fondasi kita dalam menjemput rezeki ini harus fattaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka apa maksud takut kepada Allah? Kenapa Nabi SAW mengatakan takutlah kepada Allah? Artinya apa? Melaksanakan yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semua yang dilarang Allah SWT. Kita tidak akan mungkin menjadi orang bertakwa dalam mencari rezeki kalau kita tidak belajar apa yang diharamkan di dalam Islam. Ya. Apa itu riba, apa itu gharar, apa itu zalim, suap, dan lain-lainnya. Kalau kita tidak belajar, bagaimana kita mungkin menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi, untuk bisa bertakwa itu memang harus belajar. Maka pelajari syariat Islam itu seluruhnya. Jangan kita pilih-pilih. Kalau saya hanya belajar akidah saja, saya hanya belajar akhlak saja. Kalau masalah ekonomi saya belajarnya ke barat saja. Ini satu kesalahan. Karena Islam itu seluruhnya sudah mengatur dalam kehidupan kita. Dalam mencari rezeki pun itu ada aturan dalam Islam. Seringnya kita ketika mencari rezeki patokannya kepada bukan agama Islam. Sehingga ya, banyak melakukan dalam bisnisnya hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Padahal dijelaskan oleh para ulama. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih, ya, setelah menjelaskan rukun Islam, terakhir apa? Masalah rukun Islam yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih ketika kita belajar kitab fikih. Terakhir apa? Masalah haji. Setelah masalah haji, di sana akan dijelaskan masalah kitab jual beli. Baru setelah itu kitabun nikah. Setelah kitab nikah baru menjelaskan bagaimana masyarakat atau siasah, akhlak dan lain-lainnya. Jadi setelah kita mempelajari hukum-hukum Islam berkaitan dengan ibadah kepada Allah Ta'ala, maka kita untuk ibadah itu butuh harta. Itulah hikmahnya. Ya. Dan kalau kita lihat firman Allah Ta'ala, ya ayu rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik, tentunya yang halal. Yang baik itu pasti halal. Yang tidak baik pasti haram. Makanlah yang baik yaitu yang halal. Wa'malu shalihan, dan beramal salehlah. Menunjukkan bahwa perintah Allah Ta'ala untuk mencari harta yang halal, makanya halal baru beramal saleh. Sangat erat hubungannya. Ya, makanya setelah kita pelajari bagaimana beribadah kepada Allah, setelah itu menjelaskan bagaimana mencari harta untuk ibadah itu. Sholat, butuh masjid, butuh baju. Nah, itu dibeli dengan cara harta yang halal. Puasa, butuh sahur, butuh buka. Makan harus dari harta yang halal. Zakat harus dari harta yang halal. Tidak sah zakat dari harta haram. Misalkan hasil bunga bank, dia hitung zakatnya, itu tidak sah zakatnya. Zakat itu hanya dari harta yang halal. Kemudian haji. Maka Nabi nyatakan seseorang ketika haji menggunakan harta yang haram, maka ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, maka akan ada yang menjawab la labbaik wala sa'daik. Hajimu tidak diterima. Ya, maka ibadah haji dari harta yang haram tidak akan diterima hajinya oleh Ta'ala. Hajinya tidak haji mabrur. Ya. Tidak mendapatkan apa-apa dari, menunjukkan bahwa harta ini sangat penting, ya, didapatkan dengan cara yang halal. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan fa'ajmilu fit talab, baguskanlah dalam mencari rezeki.
Yaitu yang bentuk apa? Baguskan itu. Pelajari dulu hukum-hukum Islam berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan dalam mencari harta. Karena berbeda dengan ibadah, dalam masalah muamalah, ya, perbedaannya jika ibadah kita tidak boleh melakukan suatu ritual ibadah kepada Allah kecuali harus ada apa? Contohnya dari Rasulullah SAW. Ini sudah menjadi kaidah para ulama kita. Para ulama kita katakan al-aslu ibadah at-tawakkuf. Asal dalam ibadah itu tawakuf, tidak bisa kita melakukannya karena kita tidak tahu cara beribadah kepada Allah. Makanya Allah mengutus Rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW menjelaskan beginilah cara beribadah kepada Allah. Ya. Sedangkan dalam muamalah asalnya adalah al-ibahah. Seluruhnya sebetulnya dibolehkan kita. Ya. Karena Allah mengatakan berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini. Tujuan kita di sini apa? Di muka bumi itu beribadah kepada Allah. Ibadah ini ya, butuh sarana. Dan Allah ciptakan langit bumi dan seluruhnya ini sarana untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah. Jadi harta, rezeki, apapun di muka bumi ini itu hanya sarana. Membantu bagaimana kita menyempurnakan ibadah kepada Allah. Ya. Nah dalam masalah ini pun sering banyak kesalahan di kalangan muslimin. Menjadikan harta sebagai tujuan. Padahal dalam Islam harta hanya sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Maksudnya sebagai tujuan bagaimana? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika sudah dikumandangkan azan, ya, panggilan untuk beribadah kepada Allah. Tetapi masih banyak yang apa? Tetap jualan bagi laki-laki diperintahkan khilaf para ulama memang, tapi pendapat yang kuat bahwa kalau tidak ada halangan harus menghadiri sholat berjamaah bagi laki-laki. Nah, ketika sudah harus menghadiri jamaah di masjid tapi dia diadakan banyaknya pelanggan, mana yang biasanya kalau kita dihadapi seperti itu? Tanggung sholat bisa nanti. Ya, kalau pelanggannya nanti langsung. Nah ini berarti sudah menjadikan sarana sebagai tujuan. Ya bahkan ketika mencari harta tidak peduli harus menzalimi orang lain, suap, korupsi, menipu. Yang penting saya dapat harta. Ya, riba. Ya, kemudian yang haram-haram lainnya mencuri, tidak peduli. Yang penting saya mendapatkan harta. Nah ini menjadikan apa? Menjadikan harta itu sebagai tujuan, bukan lagi sarana untuk beribadah kepada Allah. Jadi itu hanya sarana. Ketika berhadapan dengan perintah Allah kita berhenti, tidak boleh kita teruskan. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan fa'ajmilu fit talab, maka baguskanlah dalam mencarinya. Pentingnya kita untuk mengetahui apa-apa saja yang diharamkan di dalam Islam. Tadi kita katakan bahwa hukum asal muamalah adalah dibolehkan. Juga berdasarkan hadis Nabi SAW, yang mana beliau mengatakan kepada Hakim bin Hizam, "Idza ishtaraita fa idza ishtaraita syai'an fala tabi'hu hatta taqbilahu." Apabila kamu membeli barang untuk dijual, maka jangan menjual hingga menguasainya dahulu. Jawaban Nabi ini pertanyaan dari Hakim bin Hizam, yang mana beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ini ashtari buyu'an, saya akan melakukan jual beli. Fama yahillu li wa ma yahrumu alayya, apa yang halal saya lakukan dan apa yang haram saya lakukan." Pertanyaannya dua, yang halal dan yang haram dalam jual beli. Yang dijawab Nabi hanya satu, yaitu apa?
Yang haramnya, kalau kamu jual beli, jangan membeli barang, menjualnya ke orang lain, hingga kamu kuasai dulu barang tersebut, serah terimakan dulu barang, baru boleh menjual ke orang lain. Nah, tapi hanya menjauh yang haramnya saja. Inilah dijadikan para ulama sebagai kaidah bahwa seluruhnya sebetulnya muamalah itu boleh. Yang wajib kita ketahui hanya apa? Yang haram-haram saja. Ya, karena Nabi menjawab hanya yang haram, menunjukkan bahwa ya, sebetulnya ujian yang haram itu sedikit, tapi ternyata di sanalah fitnahnya yang paling besar. Ya, orang-orang cenderung melakukan yang haram tersebut. Nah, sekarang kita lebih dirincikan sedikit. Yang haram itu para ulama menyimpulkan, ya, setelah diperhatikan ini haram, itu haram, ini haram, maka ternyata bersumber kepada 3 kaidah. Ya, dari masalah-masalah yang diharamkan, maka akhirnya para ulama menyimpulkan ada 3 kaidah yang menjadikan muamalah itu diharamkan. Masalah muamalah maliyah, hubungan manusia dan manusia berkaitan dengan harta. Yang pertama, adanya unsur kezoliman. Maka setiap unsur kezoliman ini menjadikan muamalah itu diharamkan. Nah, kezoliman ini, kalau kita lihat pengertiannya, apa maksudnya kezoliman? Kezoliman itu yaitu pengertiannya setiap yang melanggar syariat Islam, melampaui batas. Nah, itu yang maksud dengan kezoliman. Ya, contohnya, ketika Allah mengharamkan khamar, ya, berarti ada larangan untuk menjual khamar. Nah, berarti kalau kita menjual khamar, ini adalah bentuk kezaliman. Ketika Allah mengharamkan najis, ya, najis itu sesuatu yang harus kita hindari. Allah mengatakan wasiyabaka fatahhir, pakaianmu maka bersihkanlah. Maka yang najis dan terkena najis tidak boleh diperjualbelikan. Apa contoh najis? Contohnya jumhur ulama mengatakan najis itu diantaranya adalah darah. Ya, maka darah tidak boleh diperjualbelikan. Ada yang perjualbelikan darah? Ada yang dijadikan makanan. Ya, dijadikan makanan, darah dikeringkan, dijadikan makanan. Ya, ada juga dari darah itu dipisahkan proteinnya. Dari darah hewan sembelihan itu dikumpulkan, dipisahkan proteinnya. Di negara-negara yang bukan negara-negara maju, yang industri pangannya sudah berkembang, nah mereka membuat industri misalkan susu formula. Dalam prosesnya itu akhirnya banyak gizi-gizi vitaminnya yang hilang. Sehingga apa? Ditambahkanlah protein-protein dari darah yang dipisahkan tadi, dimasukkan ke sana. Nah, jadi itu dalam masalah-masalah kontemporer. Akhirnya apa? Para ulama mengatakan ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Tapi pendapat yang mengatakan bahwa itu jika darahnya dari darah yang mengalir, ya, maka itu najis dan dia merupakan bagian dari sesuatu yang diharamkan untuk diperjualbelikan. Nah, kemudian itulah bentuk kezaliman, ya. Bentuk kezaliman itu pada orang lain. Contoh yang lain ada unsur kezaliman berdasarkan hadis Nabi, innallaha idza haram 'ala qaumin akla syai'in haramat tamanahu. Allah ketika mengharamkan pada seseorang untuk makannya, pada suatu kaum untuk makannya, maka Allah haramkan untuk diperjualbelikan. Maka dari kaidah ini, apapun yang haram kita untuk makan diharamkan untuk diperjualbelikan. Apa contohnya? Haram makan ular, boleh kita jual beli ular? Haram makan apa lagi? Makan anjing, babi. Berarti tidak boleh kita memperjualbelikan anjing dan babi. Ya. Tapi ada yang menjual kulit babi berbentuk sendal.
Ya, ada nggak sepatu dari kulit babi? Banyak, lebih lembut, kulitnya lebih lembut. Boleh nggak itu? Hah? Ternyata khilaf para ulama, Pak. Ya, khilaf berbeda pada para ulama. Ada yang mengatakan bahwa kalau sudah disamak, berdasarkan hadis Nabi mengatakan ayyun ma'ihatin idza dubi wa faqatubura. Kulit apapun kalau sudah disamak maka dia menjadi suci. Jumhur ulama mengatakan bahwa kulit babi tidak bisa disamak, ya. Maka itu hanya untuk kulit yang hewan dimakan dagingnya, seperti walaupun kambing bangkai tapi kulitnya di dagingnya kalau dia disembelih halal makan, maka kulitnya walaupun bangkai bisa disamak dan dia bisa menjadi suci. Tapi sebagian mazhab Abu Hanifah mengatakan, dan ini juga fatwa ulama Eropa mengatakan bahwa di sini ada manfaatnya, yang diperjualbelikan dalam manfaatnya. Maka Allah Ta'ala dalam masalah ini lebih kuat adalah tidak boleh diperjualbelikan karena banyaknya dalil-dalil tadi yang mendukung bahwa itu tidak dibolehkan. Tapi ini khilaf para ulama. Kemudian yang kedua menyebabkan diharamkan adanya unsur ketidakjelasan. Ya, contohnya seperti untung rugi dalam masalah seperti asuransi. Ya, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Nah, kita persingkat saja. Yang ketiga itu adalah masalah riba. Contohnya yang umum di masyarakat adalah bunga bank konvensional. Nah, inilah ya. Kalau kita rinci, apapun yang haram itu tidak akan lari dari tiga kaidah ini. Nah, sehingga tiga hal ini yang penting kita pelajari. Ya, maka kita kembalikan pada tiga kaidah. Setelah kita mengetahuinya, ya, bahwa inilah ujian Allah Ta'ala dalam mencari harta harus yang halal. Kemudian dalam membelanjakannya pun banyak ujiannya. Karena ujian dalam harta ini sebagai Nabi, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ya, la tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'in. Seseorang tidak akan bergeser, ya, berdirinya di hadapan Allah Ta'ala dan di akhirat hingga ditanyakan di audit 4 hal. Di antaranya masalah harta, min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Harta dari mana dia didapatkan dan kemana dia belanjakan. Jadi harta itu ujiannya ketika mencarinya juga ujian, membelanjakannya juga ujian. Maka dalam membelanjakan dia ini diatur Allah Ta'ala. Yang pertama apa? Kita lihat bagaimana bahwa tidak boleh mubazir. Nah, ada nih, tanya jawab nih, nggak ada. Habis sisa. Ya berarti ini selesai. Ada dulu. Sambungnya setelah sholat. Ya baik. Kita dengarkan dulu azan ya.
Ya, kita lanjutkan sedikit bahwa dalam membelanjakannya yang pertama Allah mengatur kepada kita wa kulu washrabu wa la tusrifu. Dalam masalah memenuhi kebutuhan pokok saja diatur tidak boleh berlebih-lebihan. Ya. Ini dalam memenuhi kebutuhan pokok. Maka bisa berdosa jika kita berlebihan dari yang kita butuhkan. Ya, artinya dan seorang muslim membelanjakan harta itu betul-betul ini saya butuh atau tidak. Kalau saya butuh baru saya beli. Jangan berdasarkan keinginan. Akhirnya menjadi dikhawatirkan menjadi berlebih-lebihan. Ya. Saya ingin ini, ingin itu, akhirnya malah berdosa. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan wala tubadzir tabdzira. Jangan berlaku mubadzir. Mubadzir ini para ulama menjelaskan membelanjakan pada hal yang diharamkan oleh Ta'ala. Jadi ya, banyak orang-orang ketika mencarinya sudah benar. Ya, tetapi ketika membelanjakannya ternyata membeli yang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Nah ini yang harus kita perhatikan. Kesimpulannya dari materi ini, Nabi melanjutkan berikutnya. Jangan sampai di antara kalian merasa lambat rezekinya, sehingga akhirnya dia melakukan mencari rezeki itu dengan cara yang haram. Ya. Maka penting bagi kita seorang muslim, berdasarkan yang tadi diingatkan Rasulullah SAW, banyak di antara umat Nabi Muhammad yang tidak lulus dalam masalah harta ini. Ya, semoga kita menjadi muslim yang selamat dari ujian harta ini. Hendaknya kita terus belajar apa saja yang diharamkan dalam Islam dan kita amalkan untuk kita tinggalkan. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang haram. Dan akhirnya semoga Allah Ta'ala jadikan kita termasuk penduduknya di surga. Amin ya rabbal alamin. Sisa waktu kita diskusi dan tanya jawab berkaitan tema maupun di luar tema selagi dalam masalah fikih muamalah maliyah. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Waalaikumsalam. Atau datanya miskin habis menjadi kaya. Ya, betul. Bahwa miskin dan kaya itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ada orang yang dia sudah berusaha banting tulang dari pagi sampai malam, tapi tetap aja kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi, masih kurang. Ada orang yang kerjanya santai, tapi dia memiliki harta yang banyak. Makanya Nabi mengingatkan pada kita, tidak usah kita pikirkan miskin dan kaya. Ya, maka sering Nabi mengatakan bahwa kekayaan itu bukan dilihat dari hartanya, tapi kaya itu adalah bagaimana kaya ghina nafsi, merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah Ta'ala. Maka apapun yang penting bagi seorang muslim itu ketakwaan pada Allah. Ya, ketika dia kaya, maka hartanya menjadi sarana untuk menyempurnakan ibadah Allah Ta'ala. Dia akan infakkan jalan Allah. Ketika dia miskin, dia bersyukur. Dan itu baik bagi dia, kesabarannya tersebut. Dan dia nanti dengan kesabarannya akan menjadi penduduk surga. Dan itu ketentuan Allah. Allah memang ya sudah menentukan di antara kita atau yang kaya, ada yang miskin. Ya. Ada lagi? Silakan. Donor darah. Beli darah di rumah sakit.
Ya, apakah itu beli darah? Yaitu dalam membeli darah itu sebetulnya bukan membeli darahnya. Kenapa? Sebetulnya itu biaya apa menjaga darah itu supaya bisa digunakan itu butuh biaya-biaya. Nah, itu yang dibebankan. Ya. Jadi bukan jual darahnya, tapi itu biaya yang itu yang dijual kepada penggunaannya. Bukan darahnya, darahnya gratis. Buktinya kita donor darah kan cuma dikasih apa? Susu kecang gratis. Apakah itu juga upah? Jual beli tidak. Dia hanya ya untuk ya terima kasih ya, bukan jual beli. Kalau jual beli itu harus jelas harganya Allah Ta'ala. Ya, dan juga biasanya harus setimpal. Contohnya yang jual beli darah. Saya kasih darah saya tapi syaratnya dibayar 1 juta. Nah, itu yang jual beli. Itu tidak boleh. Ya. Tapi kan itu saja namanya donor darah. Berarti apa? Sosial. Mendonorkan donasi. Donasi itu kan sosial. Ada lagi? Tidak ada? Kita cukupkan, kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.